Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Bahwa proses ini untuk tidak masuknya gas liadi ini cacat begitu. Itu sama seperti mencari kodok berbulu. Petugas KPU dan Bawaslu daerah ya dalam hal ini Inhu ini boleh dikatakan tidak menguasai undang-undang. Di KPP juga bisa kita laporkan. Saya Yasir Muhammad, driver online Depok. Kita butuh objektivitas hukum, objektivitas keadilan, bahwa proses ini untuk tidak masuknya gas liadi ini cacat begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih rekan saya Jampil, rekan Azam, rekan Kurnia, dan Pak Jasyadi sendiri. Itu tadi seperti apa yang diterangkan oleh Pak Azam, bahwa kami berada di halaman depan kantor DKPP. Ya. Baru saja selesai dari pagi tadi sidang rekan kami, sahabat kami, yaitu Pak Jasyadi adalah yang tadinya adalah sahabat caleg dari Pekanbaru, itu tapi karena gilir begitu dengan rasa berbeda rupa, akhirnya beliau dibatalkan oleh pihak KPU Pekanbaru, ya, Indragiri dulu kabupatennya di Pekanbaru sana ya, di Riau, itu dibatalkan sehingga beliau mengajukan banding sampai dari KPP ini. Dan ini adalah sidang yang kedua, ya, yang melalui sidang pertama dan tadi langsung sampai pada suatu kesimpulan, dan kita tinggal 2-3 hari ke depan kita tinggal menunggu kesimpulan saja. Substansinya adalah bahwa beliau sebagai salah satu bacalek di Indragiri, ya, di Indragiri dulu begitu, tapi dibatalkan karena dengan alasan beliau adalah mantan narapidana, itu alasannya. Tapi sebetulnya apa yang dilakukan beberapa tahun lalu, sekitar 4 tahun lalu, itu adalah beliau memang aktivis dari salah seorang calon presiden yang pendukung begitu, dengan kasus yang terkenal yaitu Saracen. Nah, kasus Saracen. Jadi murni apa yang beliau lakukan itu adalah persoalan bagaimana pendapat politis beliau itu karena mendukung salah satu capres, yaitu waktu itu pilkada, capres dan pilkada, yaitu capresnya Pak Prabowo dan pilkadanya Pak Anies Baswedan pada waktu itu. Ya, karena persoalan akses begitu keduanya, sehingga beliau disidangkan dengan negeri Pekanbaru dan divonis kemudian 4 tahun begitu ya. 2 tahun. Vonisnya 2 tahun, banding. Iya, pertama 10 bulan dan banding malah naik. Jadi ya kan malah naik kayak hukumannya kejaksaan. Ya kan gitu. Jadi sungguh ini ya, sungguh ironis dan tidak berkeadilan banget ya, sama rakyat kecil seperti itu kelakuannya mereka. Jadi oleh karenanya beliau sekarang mengadukan permasalahannya ke KPP. Kami adalah sebagai penampil dan insya Allah mudah-mudahan terhadap apa yang sudah kami paparkan tadi, kami argumentasikan tentang posisi beliau, ya, bahwa jangan sampai karena adanya keputusan MK juga ya yang menyatakan bahwa sebetulnya mantan narapidana politik itu tidak termasuk yang atau kategori sebagai narapidana umum pada umumnya, khusus dalam politis ya, keputusan MK menyatakan seperti itu tahun 2022 kan ya, keputusan MK itu nomor 87. Oleh karenanya dengan dasar itu kami tadi berorientasi bertahan bahwa Saudara Jasyadi harus dipertimbangkan unsur-unsur itu. Pertimbangan itu harus menjadi pertimbangan oleh majelis tadi, begitu ya. Nah, itu harapan kami dan beliau diharapkan bisa duduki kembali sebagai salah satu calon anggota legislatif DPRD di Indragiri Hulu, Inhu singkatannya begitu.
Jadi sebentar begitu nanti tambahkan rekan saya yang lain, Bu Kurnia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kami hari ini dan saat ini sedang berada di DKPP samping Bawaslu ya. DKPP itu Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu. Ya, disinilah tempat disidangkannya hal-hal yang bersifat perkara atau proses daripada kasus-kasus apa namanya Bang gitu ya, sengketa pemilu begitu ya, tetapi belum dilaksanakan ya, tapi baru bersifat registrasi dan segala macam, masuk atau tidak dalam kualifikasi untuk bisa lanjut begitu. Saya ingin mengatakan bahwa kita ini nampaknya terus saja belajar dari setiap persidangan. Saya merasa hari-hari ini belum ada perkembangan berarti. Kami tadi agak keras ya, karena kami merasa bahwa hakim tadi menggiring ya daripada saudara Jasriyadi itu untuk menunjukkan di mana keputusan itu yang menunjukkan bahwa saudara Jasriyadi adalah terpidana dari kasus karena kealpaan atau tindak pidana karena kealpaan dan politik. Makanya kami mengatakan itu sama seperti mencari kodok berbulu. Kata-kata ini untuk mewakili saking tidak mungkinnya menemukan kata-kata itu karena memang tidak pernah ada produk seperti itu. Jadi kita datang ke DKPP ini berharap agar ada suatu sikap yang negarawan. Karena apa? Judulnya saja sudah Dewan Kehormatan, maka artinya ini sikap, kemudian juga weight-nya itu di atas rata-rata. Ya kan, tempat kita final mengharapkan begitu. Tapi kalau caranya seperti tadi ya, mohon maaf saya harus sampaikan mengapa kami Bang Azam, Bang Juju dan saya berkeras untuk menyampaikan hal tersebut begitu. Di samping itu begini ya, untuk menyatakan seseorang itu merupakan pidana karena kealpaan dan politik itu bagaimana? Tentu kita melihat latar belakangnya apa. Faktanya hari ini rezim Jokowi yang sudah berkuasa hampir 10 tahun ini kan memang ada orang-orang yang berseberangan atau tidak sependapat dengan beliau. Dan yang menjadi fakta juga pada hari ini, siapa yang berseberangan, siapa yang tidak bersependapat dan berlawanan, mereka itulah yang paling sering ditangkapi kan begitu ya. Jadi kalau itu ditanyakan kembali, kata Bang Azam tadi terlalu panjang jalan itu ya kan. Nah, oleh karena itu kami menegaskan ini adalah tindak pidana politik, walaupun tidak ada kata politik di situ. Kecuali ya ada usaha untuk mengabur-ngaburkan, itu lain urusan ya, wajar saja. Nah, selain daripada itu kami juga melihat, mengapa saya bilang kita ini masih terus belajar. Kami melihat fakta tadi di persidangan, petugas KPU dan Bawaslu daerah ya dalam hal ini Inhu, ini boleh dikatakan tidak menguasai undang-undang tentang sengketa proses pemilu, tidak menguasai. Mereka saling tunjuk satu dengan lainnya atau akhirnya ya berujung atau bermuara kepada KPU pusat sambil menanyakan ini tentang apa dan kebingungan segala macam. Saya hanya mengatakan sangat disayangkan apabila ada calon representator ya seperti Mas Jasriyadi ini harus tumbang oleh karena petugas KPU dan oknum petugas KPU dan Bawaslu-nya seperti ini ya kan, sedangkan daerah tersebut sulit mendapatkan legislator. Jadi oleh karena itu kita berharap bahwa datangnya kita kemari akan mendapatkan keputusan yang baik ya, hakim-hakimnya akan menggunakan kenegarawanannya ya, good faith-nya, keadilannya, fairness-nya untuk memutuskan yang terbaik. Saya kira begitu. Penjara bukan tempat untuk orang yang berbeda pikiran, tapi penjara itu untuk seorang kriminal. Dan Mas Jasriyadi bukan seorang kriminal, dia orang hebat, orang baik, terbukti dia datang ke sini sampai ke sini untuk menyelesaikan perkara tersebut. Jaksa tadi jelas memutus perkara itu pasal 46 dan junto 30. Junto pasal 30, yaitu Undang-Undang ITE. Konteks ITE kalau kita tarik pada putusan MK 87 tahun 2022 itu dinyatakan bahwa yang bisa didiskualifikasi, kira-kira begitu ya, itu dipidana umum, bukan pidana umum ya, bukan positif yang sekarang kena ini deh. Itu dulu. Nah, kalau kita tarik lagi yang lebih ekstrim, bahwa putusan MK sendiri melanggar apa yang sudah dibuat oleh KPU di PKPU, kan begitu. Yaitu tentang apa? Tentang batas usia 40. Nah, sekarang usia 36 diterima. Ini kan kekacauan yang nyata dipertontonkan bukan di dunia nasional tapi di internasional juga, bahwa calon wakil presiden yang diajukan ini atas nama Gibran
itu murni cacat. Loh, kenapa kok bisa begitu? Jelas. Ketua MK dalam putusan MK sudah jelas pecat. Nah, sekarang ini hari kita bicara putusan ya yang dibacakan oleh 8 hakim tidak termasuk Anwar Usman, ya kan? Dilibatkan dalam memutus perkara tentang batas usia. Berarti memang jelas putusan tersebut cacat demi hukum. Nah, itu konteks yang terbesar. Nah, kalau kita menarik pada kesimpulan tadi soal klien kita yang Jasriyadi, itu nggak masuk di akal. Tapi kenapa tetap dilakukan begitu? Ini begini loh, kalau ada kesakit hatian terhadap dia, kenapa harus dituangkan dalam proses begini? Ini kan kejahatan juga. Nah, yang ketiga, runtuhnya tadi pemaksaan dari majelis atau ketua DKPP, apakah ada putusan itu yang menyatakan begini, DKPP nggak boleh masuk dalam materi pidana? Berbeda. Kalau dia memaksakan untuk lari ke situ, DKPP juga bisa kita laporkan. Tidak boleh, gitu loh. Harusnya, gitu loh ya, tetap menghargai, menghormati. Oke lah putusan itu cari. Ini kan masalah kode etiknya. Melanggar nggak KPU sama Bawaslu? Nah, itu ranahnya beliau. Saya kira itu aja. Terima kasih. Sekarang Jasriyadi sebagai prinsipal langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara pemirsa, di sini Jakarta, yang mana saya ditemani kuasa hukum bersama Pak Azam, itu semuanya, satu lagi Pak Egi, cuman kebetulan hari ini beliau lagi ada urusan lain, jadi kawan-kawan di sini juga bisa mewakili. Nah, jadi ingin saya sampaikan terutama buat seluruh rakyat Indonesia, pada hari ini saya dari daerah Kabupaten Indragiri, yang mana saya mantan narapidana kasus Saracen. Di KPU Indragiri saya tidak lolos, artinya TNS, tidak memenuhi syarat dengan alasan mantan terpidana yang belum memenuhi masa jeda 5 tahun. Nah, selain daripada itu, saya juga punya hak untuk mencalonkan diri sebagai anggota Dewan anggota DPRD Kabupaten khususnya ya, terutama di Kabupaten Indragiri dulu. Namun dengan adanya peraturan PKPU nomor 10 tahun 2023, saya terjegal. Padahal sudah jelas di situ ada pengecualian terhadap mantan narapidana khusus, mantan terpidana khusus kealpaan dan tindak pidana politik, dalam pengertian suatu perbuatan tindak pidana hukum positif, gitu kan. Nah, perbuatannya apa? Yang berbeda pandangan dengan rezim yang sedang berkuasa. Nah, dengan dasarnya saya kasus Saracen dulu, itu kan muatan politik yang sangat kental, mulai dari Pilkada Jakarta tahun 2018 ya, waktu 17 sampai ke Pilpres tahun 2019. Nah, jadi dengan adanya kegiatan-kegiatan waktu berbeda pilihan, artinya kan sudah masuk ranah politik. Nah, dengan dasar itulah kita punya keyakinan bahwasanya kita bisa lolos dan tidak harus menunggu masa jeda 5 tahun. Namun KPU menafsirkan tentang kasus saya. Memang saya benar kasus ITE, tetapi itu kan pidana khusus, hukum positif, dan sudah dikecualikan oleh keputusan MK. Nah, oleh sebab itu saya memperjuangkan hak saya, baik itu dari Bawaslu Kabupaten, Bawaslu RI, bahkan sekarang ini di titik DKPP. Nah, sebagai calon anggota dewan yang ingin mewakili rakyat, tentunya saya juga akan berjuang. Gimana mau mewakili rakyat kalau saya hanya sebatas waktu di kabupaten saja? Tentunya karena saya ingin, ya kan, membela masyarakat, membela rakyat gitu, membela hak-haknya. Tentunya saya juga siap untuk maju ke depan. Nah, salah satunya bila hak saya dirampas, merasa dirampas oleh oknum KPU, oknum Bawaslu yang ada di Kabupaten Indragiri dulu.
Dan ini bisa dikatakan jarang-jarang dari daerah bisa sampai ke DKPP RI. Karena sejauh ini itu kan lapornya ke DKPP daerah. Namun dengan perjuangan kita, bahkan sampai detik ini hampir 4 bulan saya di Jakarta untuk memperjuangkan hak. Tentunya nanti apabila berhasil dan bisa ikut kontestasi, bisa duduk, saya juga akan melakukan hal sama untuk masyarakat, terutama daerah pemilihan saya, yaitu daerah pemilihan nomor 5 di Kabupaten Indragiri, Dapil 5. Nah, oleh sebab itu, ya saya harapkan dari DKPP dengan yang sudah berjalannya sidang yang sampai sekarang ini sudah jalan kedua. Nah, dan sekarang ini sidang terakhir, besok kesimpulan, mudah-mudahan DKPP mempunyai kebijakan dan mempertimbangkan yang sudah kita perjuangkan, dan tentu itu juga harus secara objektif, ya kan? Jangan mentang-mentang kita mantan narapidana Saracen dulunya yang tuduhannya sifatnya negatif, ya dulu memang tuduhannya ujaran kebencian, tapi fakta di pengadilan itu tidak terbukti ujaran kebencian. Artinya saya tidak merugikan orang banyak. Nah, kenapa saya juga masih berkeyakinan di DKPP ini saya bisa masuk kembali? Yaitu tadi, waktu itu polisi yang menuduh saya, bukan akibat orang lain yang melaporkan, tidak gitu. Nah, berbeda pandangan dengan waktu polisi yang bagian penyidik bahwasanya berbeda pandangan. Nah, itu dasar kita juga untuk sampai ke DKPP bahwasanya kasus yang saya alami itu alasan politik, bukan pidana kriminal biasa, pidana umum ataupun yang lain-lain. Nah, jadi bisa dikatakan kasus politik yang menimpa saya itu juga memperjuangkan masyarakat Indonesia gitu loh. Nah, oleh sebab itu harapan saya kepada masyarakat khususnya Indu, ya pilihlah calon anggota dewan yang benar-benar memperjuangkan masyarakat ataupun ya yang mana bisa membelah lah untuk daerahnya masing-masing. Nah, untuk itu ya saya sangat berterima kasih kepada kuasa hukum kita, tim kuasa hukum kita yang benar-benar luar biasa membela kebenaran. Begitu walaupun berbeda partai, tapi dengan adanya di situ tidak ada keadilan, kuasa hukum hadir untuk membantu meluruskan apa yang sedang terjadi. Nah, oleh sebab itu harapan kita juga untuk wilayah DKI Jakarta, mana tahu ada yang pilihlah orang yang benar-benar memperjuangkan rakyat Indonesia. Jangan sampai salah pilih begitu loh. Nah, jadi untuk itu, untuk terakhirnya ya mudah-mudahan ya doa kita bersama, kita ya bisa ada hasil baiklah keputusan dari DKPP. Nah, jadi saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jelas semua apa yang dijelaskan oleh Jasriadi sebagai klien dan beberapa rekan juga. Jadi poin yang bisa kita lihat nanti adalah betul keadilan. Jika keadilan itu sudah tidak lagi menjadi pusat yang objektif, maka Allah akan mengazab. Siksa di kubur ada, siksa di dunia ada. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. Foto, Bang. Terus, usaha. Sudah. Foto. Berapa kali rusak kadang.